Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tahang dari program Hukum Ekonomi Syariah IAIN Samarinda. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara memparafrasa. Pasti ada yang bertanya, apa yang dimaksud dengan parafrasa? Parafrasa adalah cara memasukkan pemikiran orang lain ke dalam tulisan Anda tanpa menggunakan kutipan langsung. Anda bisa menggunakan parafrasa untuk membuktikan atau mendukung ide. Jika ingin menggunakan parafrasa, Anda harus bisa menyajikan ide penulis asli dengan akurat menggunakan kata-kata sendiri. Setelah itu, pastikan Anda memasukkan sumbernya dengan benar. Adapun bagian-bagian dalam memparafrasa dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama memeriksa kutipan, yang kedua menggunakan kata-kata sendiri, yang ketiga memasukkan sumber kutipan. Baik, yang pertama memeriksa kutipan. Adapun memeriksa kutipan yaitu pertama pilih 1 atau 3 kutipan. Jangan berusaha memparafrasakan terlalu banyak informasi sekaligus. Fokuslah pada kalimat yang paling efektif dalam mendukung ide atau argumen Anda, dan padatkan menjadi satu pernyataan parafrasa. Jika Anda ingin menggunakan teks yang lebih panjang, sebaiknya tulis ringkasan. Selanjutnya adalah buat anotasi kutipan dengan mengidentifikasi ide utama dan detail pendukung. Tentukan apa yang disampaikan penulis, seperti poin atau argumen utama. Kemudian catat bagaimana mereka mendukung ide tersebut. Selanjutnya, parafrasakan kutipan jika kata-katanya tidak lebih penting daripada ide itu sendiri. Jika Anda bisa mengekspresikan ide yang sama dengan kata-kata berbeda, sebaiknya gunakan parafrasa. Selanjutnya, hindari parafrasa jika frasa kutipan langsung itu penting. Kutipan langsung lebih penting jika Anda membutuhkan kata-kata asli penulis untuk mempertahankan makna otoritas ahli yang menyatakan dan penyusunan kata yang mengesankan. Selanjutnya, menggunakan kata-kata sendiri. Yang pertama, baca lagi kutipan yang akan digunakan. Anda harus benar-benar memahami kutipan sebelum bisa membuat parafrasanya. Dalam beberapa kasus, kutipan harus dibaca berulang kali. Selanjutnya, nyatakan ulang ide menggunakan kata-kata sendiri. Gunakan catatan dan pemahaman Anda terhadap teks secara keseluruhan. Jangan hanya mengganti kata-kata dalam kutipan orisinal dengan sinonimnya, karena itu tetap terhitung plagiarisme. Selanjutnya, bandingkan parafrasa Anda dengan kutipan asli. Baca kedua kalimat tersebut dengan bersuara dan pastikan idenya sama, tetapi kata-katanya berbeda. Selanjutnya, pastikan parafrasa Anda mencerminkan maksud penulis. Kadang, tanpa sadar parafrasa keluar dari konteks kutipan, sehingga tidak sesuai dengan maksud penulis. Parafrasa tersebut mendukung argumen Anda, tetapi tidak akurat. Apapun yang dikutip dari suatu sumber harus mencerminkan maksud penulis asli dalam konteks karyanya secara keseluruhan. Selanjutnya, jangan menggunakan tanda kutip pada parafrasa. Oleh karena parafrasa ditulis dengan kata-kata Anda sendiri, tidak perlu menggunakan tanda kutip untuk mengapitnya. Tulis saja seperti bagian teks lain yang menggunakan bahasa Anda sendiri. Selanjutnya adalah memasukkan sumber kutipan. Yang pertama adalah periksa panduan gaya kutipan yang diinginkan instruktur. Panduan yang paling populer adalah MLA, APA, dan Chicago Style. Anda harus mengikuti panduan ketika menyertakan sumber kutipan, baik berupa parafrasa dalam teks maupun halaman sumber di akhir makalah. Selanjutnya,
Menggunakan tanda kurung untuk kutipan dalam teks dengan gaya MLA atau APA. Anda harus menyertakan sumber parafrasa tetap setelahnya. Masukkan informasi publikasi dalam tanda kurung setelah parafrasa. Selanjutnya, masukkan catatan kaki untuk Chicago Style setelah parafrasa. Masukkan angka kecil di dekat tanda titik. Kemudian, gunakan format di program prosesor kata untuk memasukkan catatan kaki di bawah halaman. Masukkan semua informasi publikasi dari halaman bibliografi. Akan tetapi, tulis nama depan penulis lebih dahulu, diikuti nama belakang. Selanjutnya, buatlah halaman karya yang dikutip, referensi atau bibliografi. Anda harus mempersiapkan sumber kutipan sesuai gaya yang ditentukan. Tiap tipe sumber memiliki format tersendiri untuk mencatat informasi penulis, judul, dan penerbit. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang cara memparafrasa. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.